Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami hormati Kak Ustadz ya, anu bade ngeusi dina acara ieu nyata Ahmad Solihuddin. Anu kadua, simabdi anu dihormati ka jamaah pengaosan. Mudah-mudahan ku ayana rencana orang kamari musyawarah ya antara ya beberapa orang, daripada ngobrol ya memang ngobrol ya ngobrol bermanfaat di masjid, tapi kita ngobrolnya dengan ilmu, yaitu dengan acara pengajian. Kami ngerencana insya Allah akan dilaksanakan katanya hari Rabu. Sampai saat ini alhamdulillah kita mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, dan saya sebagai mewakili pengurus masjid nyata DKM Al Idrus ini mempersilahkan kita untuk memberikan izin dengan isi, yaitu dengan acara pengajian, yaitu tentang apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Mudah-mudahan dari mulai sekarang ini kita dapat berjalan, jamaah dapat banyak, yang lain karena ini tidak tahu mungkin, ya saya juga tidak ikut berjamaah karena ya capek. Akhirnya tahu-tahu istri katanya, oh iya hari Rabu ini akan mulai pengajian, daripada kita ngobrol-ngobrol ya sambil minum kopi, boleh silakan ada di sini. Mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat mengambil hikmah apa nanti yang akan disampaikan. Karena ya sebagai kita yang sudah tua-tua ini, mungkin kalau kita mengaji dengan membaca kitab atau istilahnya ngalugot nya meresarah untuk salah mabareto gitu, tidak mampu, hanya ya ini ya kita ngaji kuping lah. Alhamdulillah kita akan melaksanakan, dan boleh kita untuk meramai-ramaikan masjid ini. Mudah-mudahan nanti untuk ke depan kita tambah ramai jamaah kita ini, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz atau ilmu yang akan disampaikan kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat melaksanakan sebagai tugasnya sebagai umat Islam. Itulah saya sebagai pembuka di acara ini, karena saya sebagai katanya pengurus DKM ini, sekali lagi boleh kita digunakan untuk meramaikan khususnya tentang keagamaan, yaitu kita akan beradakan isi pengajian ini. Kiranya dari saya kurang lebihnya pasti banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al Idrus, juga kepada teman-teman. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa duduk bersama menjalankan kewajiban, yakni thalabul ilmi. Patut kita syukuri, sebab Allah telah memberikan hidayah beserta maunahnya
untuk kita bisa melangkahkan kaki melawan hawa nafsu kita. Biasanya habis maghrib kita santai di rumah, sekarang kita santai tapi berpoin melaksanakan kewajiban, gitu ya. Kedepannya mangga kita atur kebiasaan kita sing mungkin makme pada maghrib ya, untuk malam Rabu, malam Senin sampai maghrib terus maem, atau kesibukan-kesibukan lain. Sebab mencari ilmu itu memang sangat diwajibkan, dan posisi kami di sini itu bukan berarti menggurui atau mengajari. Kita sama-sama belajar untuk menjalankan ibadah sesuai syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi kita beribadah itu atas kemauan kita, sebab tidak mengetahui ilmunya, akhirnya ibadah kita tertolak. Nah, bahkan ketika mungkin kita habis maghrib membaca Al-Quran gitu ya, itu perkara baik. Tapi kalau disandingkan dengan mengaji, itu pasti menang, menang ngaji nih, karena itu adalah ilmu gitu ya. Maka sekali lagi kita syukuri nikmat ini yang sejatinya Allah menuntun kita kepada kebaikan. Dawuhnya, mayuridillah bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan mempinterkannya dalam perkara agama. Nah, kita ini yang insya Allah karena mau mengaji, berarti kita dikehendaki jadi orang yang baik mindallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya, Nabi yang benar-benar kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai ya, karena kita tidak lepas dari jasa-jasa para orang tua, jasa-jasa guru kita, jasa-jasa orang yang memfasilitasi atau yang membangun ini masjid. Maka mari kita kirimkan hadiah Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan dengan ngajinya kita saat ini, barokah pahala juga mengalir kepada mereka semua. Terus terkait ngopinya terkait ngopinya jangan khawatir, pahala yang disedekahkan ke masjid terus dipakai untuk meramaikan masjid, terus dipakai untuk ngaji, itu luar biasa. Karena apa yang kita minum, apa yang kita makan, terus kita beribadah, itu sodakohnya mereka itu terus nempel pada diri kita, kan luar biasa. Jadi menang tina pahala sodakoh ka masjidna, terus ka ngeramaikan masjidna, ka ibadah anu dijalankan oleh orang-orang yang tolabul ilmi. Jadi luar biasa. Ya, maka kalau mereka mendapatkan pahala yang banyak, kita pun jangan kalah. Jadi monggo suatu saat kita ada rezeki lebih, sedekahkan kanggo ngaji-ngaji seperti ini ya, supaya kita juga ndak menang pahala ngaji netok, tapi sedekahnya juga. Karena teman kita itu Mas Heri Effendi luar biasa.
ngaso neng Bank Bayang nyaho aya naon konsumsian setat gigian Pak Guru. Mas Heri nyen berapa tok ya dilala aku pas neng rumah sakit ya. Disponsori oleh 3 putri yang luar biasa. Ya, monggo lah, mudah-mudahan kita semua diberi rizki yang banyak, yang berkah, halalan thayyiban untuk menghidupi atau ya menafkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ala hadina sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Liridallah syafa'atul rasul karim Abdul Qadir Jalani wa barakati masyayikhinal kiram. Husan ila mu'allif hadal kitab Syekh Al-Alamah Syekh Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir untuk para orang tua kita, para orang yang mewakafkan juga membangun Masjid Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal baiknya, diberi nikmat kubur, juga ditempatkan di tempat yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif asy-syarih rahimahumallah wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Rencangan sing dihormati, kemarin kita ngobrol rencananya kitab fikih membahas tentang hukum-hukum syara, tapi kita juga karo kitab Tangkihul Qaul ya, di sini menjelaskan hadis-hadis yang isinya fadilah-fadilah. Karena kalau kita selalu serius ngurusi agama atau membahas hal-hal sing serius baik gitu ya, nanti kita juga ya kadangkala karena memang kapasitas keimanan kita berbeda-beda, cara wong iku diberi apa iku panghubungan halak gitu, pokoknya seneng-seneng gitu. Oh misalkan fadilah jamaah Gus kieu ya gitu, fadilah sholat tahajud Gus kieu ya, kakarang kayak ngurusan carana tahajud kumaha, carana jamaah kumaha. Wong sing gelem sholat menang pahala Gus kieu, hirupe Gus kieu, eta diberi kesenangan dulu, dikabari bahagiana, baru ngurusi carane sholat sing bener kan gitu ya. Jadi bukan kita menyampingkan, tapi ya semua harus berjalan bersama-sama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun lan tiyang ingkang hadir kelawan nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmani kang persifatan welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang persifatan welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi Gusti Allah itu mempunyai sifat Rahman, kasih sayang di dunia dan akhirat. Nah, kasih sayang yang ini menyeliputi semua makhluk, tidak memandang bulu, tidak ngurusi atau sayang kepada orang-orang yang beragama Islam baik, karo wong sing taat baik. Maka kita jangan kecil hati ketika melihat orang-orang non-muslim
yang kelihatannya secara duniawi hartanya lebih banyak, sehat, ya, padahal mereka tidak pernah sembahyang dan lain sebagainya. Atau orang Islam yang masih suka bermaksiat, gampang meninggalkan perintah-perintah, kok malah benghar, kok malah sehatna luar biasa. Orang sing wis latihan latihan sholat dijaga, puasa kok hirupna kieu bae, ulah khawatir. Ya, maka disebutkan nikmat yang terbesar adalah iman dan Islam. Sebab kepada orang-orang yang tidak iman atau orang yang suka maksiat, balasannya nanti di sana. Dulu orang kafir berbuat baik langsung diganjar ning dunia. Supaya apa? Ya supaya nanti di akhirat tidak membalas, tidak meminta karo Gusti Allah. Karena kalau tidak diberi di dunia ya nanti diminta. Soalnya ada dawuh manja bil hasanah falahu asyru amtaliha. Man ini tidak khusus bagi orang yang Islam baik, orang yang melakukan kebaikan, kan orangnya bukan orang Islam baik, maka kepadanya akan dibalas 10 kali lipat. Lamun ayat jalma kafir terus berbuat baik, ya, terus belas ora dibalas di dunia, ya secara logikanya minta nang Gusti Allah, Gusti biar aku neng dunia berbuat baik kayak gitu. Beda dengan kita, kadang balasannya langsung keton sesuai keinginan kita, kadang nanti, tapi yang penting kita yakini bahwasanya kebaikan kita pasti ya kita akan mendapatkan kebaikan juga neng duniane ataupun akhiratnya kan. Mudah-mudahan neng dunia dibalas, nang akhirat dibalas. Nah, itu tujuannya karo itu. Nah, beda ar-Rahim, sifat welas asih yang di akhirat. Wis iku kanggo wong Islam bae. Yang waktu itu kita mulutan orang-orang yang mendapatkan syafaat-syafaat itu sing bener-bener jaga iman Islame. Iku sifat rahime Gusti Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabiyil mustafa fil ihtida. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kegunge Gusti Allah. Segala puji itu milikna Gusti Allah. Alladzi yang ja'ala ahadisa, yang menjadikan hadis-hadis Nabi Mustafa, kanjeng Nabi yang diselir, dipilih, dibersihkan, fil ihtida, ing dalem yang diikuti, mislan nujumi, seperti bintang-bintang. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena hidup kalau tidak berpegang dengan perkataan Nabi, ya kita akan tersesat. Layaknya kita berada di lautan. Waktu di lautan kita itu udah ngerti arah. Tapi kalau ada bintang-bintang, menurut ilmu astrologi itu bisa menunjukkan arah sehingga tidak tersesat. Artinya kita bisa selamat kalau kita hidupnya itu mengikuti apa yang disampaikan, yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asyhadu, dan saya bersaksi la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan iku maujud blas ora ono pangeran kang wajib disembah, kang wajib diibadahan, illallah, kecuali Gusti Allah. Ya ini juga repot kadang. Repotnya apa? Kadangkala kita menyamakan fasilitas-fasilitas kita itu sama seperti Tuhan. Bagi orang petani, ono sing macul, satu saat pacule potong, terus aing mah bisa gawe ya, pacuna potong, mual bisa madang ya. Nah, emangnya numere madang pacul ya.
Lamun orang aya keyakinan seperti itu berarti pacul haru ajeng Tuhan numere rizki, padahal pacul hanya fasilitas. Traktorna rusak, tawa motorna kanggo DO ngadat sebagainya lah. Kudu orang yakini bahwasannya hanya Gusti Allah, yang lain adalah perantaranya, ya, yang lain adalah perantaranya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad iku rasuluhu, utusannya Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alladzi a'tahu, yang mana Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi asrarul ulumi, kerahasiaan ilmu. Jadi banyak sekali ilmu, rahasia-rahasia dari ilmu. Maka kadangkala ada satu hal yang memang didapatkan khusus daripada guru-guru. Guru itu kalau diturut sumbernya sampai ke Rasul, ya, walaupun kadangkala tidak termaktub. Soalnya beberapa golongan itu ya kayak menyampingkan hal-hal seperti itu. Padahal di sini jelas Allah teh memberi kepada Kanjeng Nabi asrarul ulum, kerahasiaan ilmu. Wassalatu, adapun rahmat takdim, wassalamu, dan rahmat keselamatan, iku ala afdoli khalqi, semoga tetap kepada lebih utamanya makhluknya Allah, rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'usi, yang diutus bil mu'jizati, dengan mukjizat. Mukjizat itu untuk melemahkan hujahnya orang kafir. Wa ala alihi, dan semoga salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, masabihi dalalati, yang menjadi penerangnya petunjuk-petunjuk, wa ashabihi anjumil hidayah, juga sholawat salam semoga tetap tercurah limpahan kepada sahabat-sahabatnya yang bagaikan bintang-bintang petunjuk. Ada penerang petunjuk, ada bintang-bintang petunjuk. Amma ba'du, adapun setelah membaca alhamdulillah bismillah, fahadha, maka inilah kitab syarhun, yaitu mensyarahi. Mensyarahi itu memberi penjelasan yang lebih ala lubabil hadis, pada kitab lubabul hadis. Kepunyaan siapa? Li Syekh al-alamah al-fahamah, orang yang sangat alim, yang sangat paham, yaitu Jalaluddin. Imam Jalaluddin mengarang kitab Lubabul Hadis, terus disarahi oleh Imam Nawawi Banten, gitu ya. Siapa Syekh Jalaluddin? Yaitu Ibnul Alamah, anaknya Kiai Alamah Abi Bakar As-Suyuti. Taghammadahullah, semoga Allah meratakan atau ngeratani birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa askanahu, dan menempatkan kepada syekh tersebut fasiho jannatihi, pada lebarna surganya Allah. Sama itu Imam Nawawi berkata, saya menyebut kitab ini yaitu Tangkihul Qaul Al-Hasis fi syarhil lubabil hadis, ya. Wallah, dan kepada Allah, dan hanya kepada Allah, as'alu, saya meminta, ayyaj'alahu, semoga menjadikan siapa Allah pada kitab ini kholison, benar-benar murni, liwajihi, mencari ridhone Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelas Imam Nawawi tidak pernah lupa berharap apa yang dia jalankan itu menjadi murni karena Allah subhanahu
wa ta'ala, sama dengan kita pada saat ini ya. Jadi kudu kita koreksi terus menerus. Apapun yang kita jalani itu hanya mencari ridhonya Allah. Kalau kita sudah tekad bulat yang dicari ridhonya Allah, insya Allah tidak mungkin kecewa apapun hasilnya ya. Berbeda kalau kita ada niat yang lain dan tidak sesuai dengan niat kita, kita kecewa. Kayak kita berdagang, kok niatnya ora kanggo nafkahi, kanggo golek ridhone Allah, tapi dalam berbisnis kita, dagang kita, tani kita mencari kekayaan, prakna ora diberi kekayaan, repot. Wismah ora ulih ridhone, ora diberi kaya pisan. Nah, itu repot. Ya. Jadi ngaji gitu, ulah aya bahasa tengenaheun. Ya. Ya walaupun latihan mah masalah, latihan mah. Atau kapaksa, dan memang kudu dipaksa supaya terbiasa. Lamun teu orang mengikuti hawa nafsu istilahnya enak-enak santai, ya walaupun santai terdosa tapi kan menang naon ya gitu. Harwa pengopina, kumpulna, silaturahmina, ilmuna kan luar biasa. Itu perlu kita lawan, kita biasakan gitu. Kayak kita ngaji neng Bang Bayang, Kang Apip gitu. Waktune jam sakitu. Mun diturutan mah angger bae aya penggawean, terus-terusan aya. Nah, ikut ditimbang, monggo. Nah, si penting kita balik, kita tekadkan, kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dipinta lagi oleh Imam Nawawi yaitu wasababan lil fauz, menjadi sebab untuk kebahagiaan, kebejaan, bijannatin naim, mendapatkan surgane Gusti Allah yang banyak nikmatnya. Kita ngaji mudah-mudahan jadi satu sebab kita mendapatkan surganya Allah yang banyak nikmat. Seulah mikiri bidadari baik, pokoknya surga terus enak gitu. Wa ayyah tamat, dan semoga mengkasih apa sih, mengakhiri ya. Semoga Allah mengakhiri atau masih wa ayah tama mungkasi mandiri mengakhiri likatibihi, pada penulis kitab Lubabul Hadis ini, bi khairin, dengan kebaikan, amin ya rabbal alamin, yaitu husnul khotimah. Terus wa'lam, dan ketahuilah anal ba'isa, bahwasanya yang menyemangati, mensupport atau menginspirasi ya mengarang kitab ini apa sih? Fi kitabi hadza asyarah, yaitu hajatal muhtajin, banyaknya orang yang butuh ilahi, pada kitab Lubabul Hadis. Fa inna hadzal kitab, karena kitab Lubabul Hadis ini katsirut tahrif, banyak berubah. Jadi gitu. Yang paling dijaga itu adalah Al-Quran. Yakin sampai kiamat tidak mungkin berubah. Tapi kalau hadis, kalau hadisnya perkataan Rasulnya tetap dijaga. Cuma nanti ada yang nambahi, ada yang ngurangan. Apalagi kitab-kitab semacam ini. Wong kita saja waktu di pesantren ya, ada percetakan Toha Putra, ada percetakan DKI. Itu dalam beberapa redaksi, misalkan Yambahi, itu neng kitab DKI la Yambahi, kan ngeri nemen. Walaupun ditambah latok gitu, itu artinya sangat berbeda. Yambahi seyogjanya, sebaiknya, la Yambahi tidak sebaiknya.
Padahal yang bahi ini kalau diperuntukkan ke hukum sunnah ya sunnah, kalau ke wajib ya mun bisa mah begitu. Ibu banyak berubah. Nah, oleh sebab itu Imam Nawawi berusaha menyarahi kitab ini itu, ya kan? Karena banyaknya perubahan-perubahan. Wa tasrif li adami syarah. Kenapa kok bisa banyak perubahan? Ya karena sebelumnya jarang atau tidak ada orang yang menyarahi kitab Lubabul Hadis itu. Maka disarahi oleh Imam Nawawi. Wa ma'adzalika, dan oleh sebab itu kasurut tadawulun nasi min ahli Jawa. Begitu juga banyak orang Jawa yang tetap memakai kitab Lubabul Hadis, sedangkan kondisinya banyak perubahan-perubahan. Wa ini lam ajid, dan saya ini tidak menemukan nuskhotan sohihatan pada satu nuskhoh atau ya manuskrip redaksi gitu, sohihatan fihi yang soheh, walam akdir, dan saya juga tidak mampu. Nah, bahasa walam akdir itu bahasa tawadu, jadi sekelas Imam Nawawi ke tawadu gitu. Tapi jangan disalahkan, karena ada sekelas Imam Ghazali dengan menyebut saya ini dalam masalah hadis kurang, itu tawadu. Akhirnya dipakai pegangan, siapa sih Imam Ghazali? Walam akdir, saya Nawawi bilang saya ini tidak mampu, terus dipakai untuk menyerang. Siapa sih Imam Nawawi? Dia juga ngomong tidak mampu. Jangan seperti itu orang tawadu. Hapunten abdi ke kakaraan atau urung bisa atau nak ikut tawadu itu. Walam akdir ala tashihi, untuk mensohehkan apa itu kitab Lubabul Hadis, wastifai muradihi, dan nyocoki murad yang dikehendaki kitab hadis. Kenapa kok merasa belum mampu? Ya karena likusuri, karena kecuputan atau ke pondoknya pengetahuanku gitu. Dawuhnya Imam Nawawi, dawuh tawaduna ila an ba'du syarri ahwanun min ba'di, kecuali karena ya daripada elek kabeh ya mudah-mudahan aya leuwih hadena gitu. Wa hadzal kitab wa in kana fihi hadis, dan pada kitab ini nanti ditemui beberapa hadis di dalamnya, yaitu hadisun dhaifun, hadis-hadis dhaif, la yambagi ayyuhmala, tidak seyogjanya, tidak sebaiknya untuk ditinggalkan. Walaupun nanti ada beberapa hadis dhaif di dalam ini ya, tapi oleh kita itu ya jangan terus mentah-mentah disepelekan gitu. Kenapa sih seperti itu? Li'anal hadis, karena sesungguhnya hadis ad-dhaifa yang dhaif, yu'malu bihi, boleh diamalkan hadis ini fi fadailil a'mal, hadis-hadis yang bukan membicarakan hukum haram halal wajib, terus apa lawannya, wajib batal gitu, wajib haram, bukan seperti itu, tapi untuk fadilah amal. Contoh orang yang sholat tahajud begini, kok suatu saat ada hadis yang dikatakan dhaif, itu dipakai tidak masalah, karena untuk menerangkan fadilahnya, untuk menyemangati kita tetap berbuat baik neng kono ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Ibnu Hajar, seperti keterangan atau yang diucapkan oleh Ibnu Hajar fi Tambihil Akhyar, di dalam kitabnya itu Tambihil Akhyar. Wa dhaifu, adapun hadis dhaif itu hujatun, jadi referensi fil fadaili, untuk fadilah-fadilah bittifaqil ulama, dengan kesepakatannya ulama-ulama.
Seperti halnya juga keterangannya fisarhil muhadzab wa ghairihi. Jadi banyak ulama bahkan sepakat hadis doif untuk fadilah amal itu boleh digunakan untuk fadilah, bukan membahas halal haram, bukan. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi wallahu utawi Gusti Allah iku al musta'an. Panggonan sing digaweni minta pertolongan, wa alaihi dan kepada Allah atuklan kita pasrah, ya. Pasrah lah, mari ngobrol sampai cangkel masalah pasrah. Jadi ikhtiar heula atau pasrah heula gitu kan sampai jam subuh. Nah, dan memang pasrah temenan. Sebab naon sih? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. La haula, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk ngelakoni ibadah, nah kan, illa billahil aliyil azim, kecuali karena pertolongannya Gusti Allah. Nah itu kan ya kudu pasrah temenan. Bisa ngaji berarti dikerjakan Gusti Allah. Langgar kita orang pasrah ning arep ya is kayak pembahasan. Nah, maka kita perlunya kita memasrahkan diri, yaitu neng Al-Quran disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupi segala-galanya. Mun urang can pasrah, nah, artinya ya mungkin dengan apa? Dengan kekuatan, dengan pemikiran, dengan strategi kita, ya yuk, berarti kan orang. Tapi kalau menggunakan kekuatan strategi untuk fasilitas, berarti kita mengamalkan apa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa akal. Sakitu mudah-mudahan mawa kemanfaatan bikin orang dunia akhiratna, sareng mudah-mudahan dijantenkan ya ahli ibadah, ahli istiqomah, barokahnya kepada keluarga kita, anak turun kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwunkeun hapunten tina sadaya kesalahan kahilafan, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.